Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan penelitian saya yaitu tentang sistem pakan untuk diagnosa penyakit cacar dengan metode forward dan backward signing di Batam. Adapun yang melatar belakangi saya membuat sistem pakan ini yaitu masyarakat ini butuh kemudahan untuk melakukan diagnosa terhadap gejala-gejala yang ditimbulkan oleh suatu virus yang menginfeksi tubuh seseorang, dan masyarakat itu belum tahu apakah itu masuk ke dalam kategori penyakit cacar atau tidak, sehingga sistem pakan ini nanti memudahkan orang sebelum berkonsultasi ke dokter atau tanpa konsultasi ke dokter bisa konsultasi melalui sistem pakan ini untuk menentukan apakah gejala-gejala tersebut memenuhi kriteria penyakit cacar atau tidak. Nah, masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat ini mengalami kesulitan untuk konsultasi tentang penyakit cacar karena minimnya dokter cacar di Kota Batam ini. Selain itu juga belum mengetahui gejala-gejala yang pasti, apa sih gejalanya yang masuk ke dalam cacar tersebut. Dan itu cara pencegahannya juga belum tahu. Misalkan kan salah satu di lingkungannya itu terkena penyakit cacar, lingkungan sekitar itu tidak tahu bagaimana mencegah agar tidak tertular. Karena penyakit cacar ini seperti yang kita ketahui penyakit yang sangat mudah untuk menular. Nah, sistem ini berbasis kepada basis aturan base rule. Dengan pengetahuan direpresentasikan dalam bentuk event, data direpresentasikan dalam sebuah kumpulan fakta-fakta tentang kejadian saat ini, yaitu tentang gejala-gejala penyakit cacar itu yang dimasukkan. Kemudian untuk melakukan diagnosa tersebut, saya memakai metode inferensi yaitu forward signing. Kemudian untuk mengetahui cara pengobatan dan juga cara pencegahannya, saya menggunakan metode inferensinya backward signing. Bisa saya jelaskan di sini bahwa forward signing ini kita itu sudah mengetahui, sudah menghadapi gejala-gejalanya. Kemudian sistem itu akan melakukan berdasarkan data tersebut, sistem memverifikasi apakah ini masuk ke kategori penyakit cacar atau tidak, seperti itu. Kemudian untuk yang backwardnya misalkan sudah ditentukan bahwa seseorang itu ada penyakit cacar, itu akan dikasih tahu solusi apa, misalkan obat apa yang harus dikasihkan atau bagaimana cara pencegahannya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu desain penelitian yang akan saya lakukan, yaitu mulai dari mengidentifikasi masalah-masalah tadi. Kemudian saya rumuskan permasalahannya. Setelah itu saya melakukan penelusuran pustaka untuk mendukung penelitian saya. Habis itu yaitu ini saya buat desain penelitiannya akan mudah dan memfokuskan saya dalam penyusunan laporannya. Kemudian data-data ini saya kumpulkan dari hasil wawancara dengan dokter. Nah, kemudian saya lakukan desain untuk aplikasinya dan mulai pembuatan aplikasi serta implementasi nantinya. Oke, saya rasa cukup dari saya. Selanjutnya sesi tanya jawab, silakan yang mau bertanya. Saya ingin menanyakan gejala-gejala seperti apa yang menyatakan bahwa orang itu penyakit cacar. Di awalnya itu timbul rasa demam, sakit kepala, kemudian timbul demam. Nah, setelah beberapa hari itu muncul bercin merah di kulit, di siku, di perut atau di bagian dada dan lainnya. Itu berupa seperti ada getah beningnya gitu. Tidak, kalau bisul dia besar, tapi kalau ini kecil-kecil namun ada bintik-bintik, ada getah beningnya. Seperti itu kalau untuk gejala-gejalanya.
Selanjutnya Nia, silakan. Baiklah, saya Nia Diana. Apa yang melatar belakangi saudara mengambil penyakit cacar? Karena kan masih banyak penyakit-penyakit lain yang ada di Kota Batam. Karena begini, penyakit kulit ini, cacar ini kan masuk kategori dalam penyakit kulit juga. Sedangkan dokter kulit ini di Batam ini jarang, spesialisnya jarang, kemudian biaya konsultasi itu juga mahal. Nah, dengan adanya sistem ini kan masyarakat lebih mudah untuk konsultasinya, maksudnya tidak perlu harus konsultasi ke dokter lebih dahulu, tapi lebih dapat menganalisa secara dini apakah dia itu terkena dampak cacar atau tidak, seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat